Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Oktavia Sari, NIM T2018-12-02. Nama saya Ana Fitriah, NIM T 2018-12-04. Saya Firda Ayundasari, NIM T 2018-12-18. Saya Revi Septianingrum, T 2018-12-49. Kami akan membahas tentang wawasan umum fikih kontemporer. Fikih kontemporer. Fikih didefinisikan oleh Imam Syafi'i sebagai ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Istilah kata kontemporer yang diartikan dewasa ini atau terkini yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka, fikih kontemporer sejatinya dapat diartikan dengan perkembangan fikih dewasa ini atau terkini. Fikih kontemporer merupakan hasil ijtihad terhadap masalah yang terjadi pada masa kekinian dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran, Sunnah, dan jurisprudensi ulama terdahulu serta mengintegrasi iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Fikih kontemporer menurut istilah dapat diartikan masail fikiyah, yaitu perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian. Urgensi kajian fikih kontemporer. Yang pertama, melalui fikih kontemporer dapat membantu menjelaskan bahwa fikih Islam dapat menjawab tantangan zaman, khususnya permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua, mengetahui pola penalaran dan ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama atau fuqaha untuk menjawab persoalan kontemporer tersebut. Yang ketiga, mengetahui alasan dan argumen hukum yang dikemukakan oleh para ulama atas setiap putusan hukum fikih kontemporer yang dibuat. Yang keempat, memahami keragaman fatwa yang dihasilkan oleh para ulama untuk satu persoalan kontemporer tertentu sebagai akibat dari perbedaan pola pemahaman dan penalaran yang dipakai dalam menggali hukum fikih terhadap permasalahan tersebut. Dan yang kelima, melakukan suatu perbandingan pendapat di antara ulama atas keragaman pandangan dan alasan yang dikemukakannya terkait permasalahan kontemporer tertentu untuk kemudian dicari pendapat yang paling kuat atau rajih berdasarkan dalil yang hujjah. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya, yang menunjukkan bahwa hukum Islam adalah pondasi yang ditetapkan Allah atas seluruh aktivitas umat Islam. Sedangkan menurut para ahli usul fikih, hukum Islam merupakan instruksi wacana Allah kepada para hambanya. Menurut Hasbi al-Siddiqi, dalam paradigma usul fikih klasik terdapat paling tidak 5 prinsip. Hukum Islam bisa berkembang mengikuti zaman, yaitu prinsip ijma, prinsip qiyas, prinsip maslahah mursalah, prinsip memelihara uruf, dan prinsip berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Jenis metode hukum Islam itu ada 3, yaitu metode interpretasi linguistik, metode kausasi, dan metode penyelarasan. Yang pertama yakni metode interpretasi linguistik, merupakan metode hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis. Metode ini digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih tidak jelas. Metode yang kedua yaitu metode kausasi, merupakan metode hukum yang paling penting karena berupaya berkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode ini berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Sedangkan yang terakhir yaitu metode penyelarasan, yakni metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara zahir bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan dikembangkan teori nasak dan tarjih.
sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum Islam. Ada 5 maqasid syariah atau bisa juga disebut dengan al-maqasid al-khamsah, yaitu 5 hal inti atau hal pokok. Di antaranya yang pertama, hifz ad-din, memelihara agama, yaitu memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman ataupun gangguan dari pihak manapun. Yang kedua, hifz an-nafs, memelihara jiwa, melindungi hak-hak untuk hidup merdeka dan merasakan keamanan. Yang ketiga, hifz al-aql, yaitu memelihara akal, untuk melindungi akal manusia dan keterbelakangan mental yang bertujuan agar terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh kepada mentalitas dan kerusakan saraf manusia. Maka dari itu, Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras atau khamr ataupun dalam bentuk lainnya yang memabukkan seperti obat-obatan terlarang atau yang disebut dengan narkoba dan lain-lain. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Yang keempat yaitu hifz an-nasl, memelihara keturunan. Mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia, disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang soleh dan jelas nasabnya atau silsilah orang tuanya. Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan jangan engkau dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang terakhir yaitu hifz al-mal, memelihara hak milik atau harta. Melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera, yang seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami wa lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.